Shalom saudara sekalian, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan harian. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah yang hidup, Allah Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi dan ayat firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 18 yang berbunyi demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Itulah Amsal 16 ayat 18. Dan tema renungan kita adalah hati-hati dengan kecongkakan. Hati-hati dengan kecongkakan. Saudara yang terkasih, ada banyak ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang kecongkakan, kesombongan, atau tinggi hati. Nah, ini adalah dosa yang sangat serius ya. Kecongkakanlah yang membuat iblis jatuh. Kecongkakan juga yang membuat manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa. Kecongkakan merupakan sikap mental dan moral yang berpusat pada diri sendiri dan membesar-besarkan diri, serta menganggap diri lebih unggul daripada yang lain. Alkitab memberi penegasan bahwa setiap orang yang tinggi hati itu adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Demikian Amsal 16 ayat yang kelima. Nah, saudara yang terkasih, Allah tidak membenci rasa harga diri ataupun rasa bangga akan kepribadian seseorang. Yang Allah benci ialah membesar-besarkan diri secara keterlaluan melebihi kualitas diri yang sebenarnya. Dan sikap egoisme yang akhirnya merendahkan orang lain. Itu yang Tuhan tidak suka. Kecongkakan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Tetapi semua itu berasal dari hati manusia yang sombong. Ada berbagai bentuk kecongkakan. Yang pertama itu bisa disebut sebagai kecongkakan rohani. Iblis jatuh karena kecongkakan rohani. Manusia jatuh dalam dosa juga karena kecongkakan rohani. Orang-orang Farisi jatuh dalam dosa karena menganggap dirinya lebih rohani, lebih suci, dan lebih layak dibandingkan dengan orang lain. Maka hati-hatilah, saudara dan saya, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan merasa lebih benar atau lebih layak, lebih suci, sehingga cenderung melihat selumbar di mata orang lain, sedangkan balok di mata sendiri tidak dibersihkan. Ini kan menyedihkan. Inilah kecongkakan yang paling parah. Yang kedua, ada kecongkakan intelektual. Orang semacam ini memandang rendah orang-orang yang kurang atau yang tidak berpendidikan, orang-orang yang buta huruf dan yang tertindas. Dia lupa bahwa kemampuan mental dan berpikir adalah pemberian Allah. Dan juga lupa bahwa sekarang dia mempunyai pengetahuan itu karena sebelumnya atau dahulu ada orang lain yang mengajar dia. Jadi apa yang mau disombongkan dengan segala pengetahuan yang ada? Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-16 Paulus berkata, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada hal-hal yang sederhana. Demikian juga dalam Amsal 3 ayat 5 berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Hati-hatilah, sebab banyak orang yang tanda kutip pintar berbicara tentang Allah, tetapi tidak memiliki ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, kecongkakan materi. Memiliki banyak harta atau kekayaan adalah hal yang patut disyukuri. Saudara, kita harus bersyukur. Kalau Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan, itu adalah pemberian dari Allah. Akan tetapi, ketika seseorang memusatkan perhatian kepada apa yang dia miliki, kepada harta benda, bukan lagi kepada Allah, maka akan terjadi kecongkakan rohani. Orang yang demikian tidak pernah merasa puas dan akhirnya rakus atau serakah. Yang keempat, ada kecongkakan sosial. Bentuk kecongkakan sosial tampak
dalam kesombongan kelas, ras, ataupun suku. Mereka yang merasa kelasnya lebih tinggi, ya, menganggap diri lebih layak. Yang lain status sosialnya rendah. Ada yang menganggap ras atau sukunya lebih baik, lebih terkenal, sedangkan kamu ketinggalan. Semua bentuk kecongkakan yang demikian adalah dosa. Kalau demikian, apa yang harus kita perbuat? Pertama, akuilah kecongkakan saudara. Kedua, rendahkanlah diri di hadapan Allah. Dan ketiga, datanglah ke salib Yesus Kristus dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dan biarlah perasaan dan pikiran Kristus yang menguasai hati saudara, yang menguasai hati kita. Ingatlah bahwa tidak seorang pun dengan kecongkakannya sampai ke dalam kerajaan Allah. Tidak seorang pun. Sebab firman Tuhan jelas berkata, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Maka mari kita menjauhkan diri dari segala bentuk kecongkakan. Baik itu kecongkakan yang bersifat rohani, kecongkakan intelektual, kecongkakan materi, kecongkakan sosial. Sebab hal-hal itu tidak mendatangkan sesuatu yang menguntungkan. Tapi sebaliknya, melalui kecongkakan itu kita akan semakin jauh dari Tuhan. Dan hidup kita akan semakin tidak menjadi berkat bagi orang lain. Maka sekali lagi, kita tetap hidup menjaga diri kita dengan tetap merendahkan diri, merendahkan hati, dan kita hanya mau meninggikan Tuhan seperti yang lain ditinggikan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kami, untuk kami dapat melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan baik di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.